masyarakat sudah susah Hmm. dan akan ada PPKM darurat, sementara pejabat tetap gajian. Itu bagaimana Pak Surya Paloh? Yang lebih tahu Pak Ayi, Pak. Pak Ayi silakan komennya dulu. Karena Pak Ayi ini yang paling dekat dengan masyarakat. Beliau ini kan sudah bupati, sudah gubernur, sudah komplit dia. Tidak hanya tingkat kabupaten, tapi dia juga tingkat sudah Jawa Timur. Makanya yang paling pas untuk ngomong tentang dampak COVID ini Pak Ayi. Kalau Pak Pane ini mewakili pengusaha ya, rakyat kecil diwakili beliau, kaum buruh beliau, ya termasuk beliau ini juga pengacara yang ngetop. Begini aja Pak, COVID ini kan sudah 1,5 tahun. Yang paling kena dampak itu bukan pejabat sih. Pejabat itu baik teman-teman eksekutif maupun legislatif, khususnya pemerintah pusat, ya kan ya. Ini kan tidak pernah kena dampak. Apapun kebijakan yang dia buat, dia tidak pernah kena dampak, ya kan. Dia kunjungan ya dibayar, makan juga masih dibayar, semua dibayar. Mau apapun dia perbuat, dan kita tidak pernah protes. Rakyat ini tidak pernah protes. Mau dia tambah kaya, mau dia rampok uang negara, kita nggak pernah protes. Tetapi kalau dia buat sebuah kebijakan, dia harus ada solusi dong. Contoh, PPKM itu misalkan mall harus tutup, warung tutup, restoran tutup, tidak boleh buka sampai malam. Apakah COVID-19 itu turunnya malam? Karena harus ada secara analisa. Analisanya apa? Kenapa harus tutup? Kedua, kita perhatikan ekonomi kawan-kawan kita yang mungkin sektor pendidikan hari ini. Teman-teman guru misalkan. Kenapa yang WFH itu hanya perkantoran saja, yang notabene mereka PNS, pejabat, ya kan ya? Kenapa yang tidak di WFH teman-teman pabrik? Guru pabrik juga WFH 100%, tapi pemerintah wajib bayar, gitu kan? Gitu? Dia kan berkebijakan. Jadi adil dong, kalau pejabatnya di rumah, maka rakyat di rumah. Kalau pejabatnya dibayar, maka rakyat harus dibayar. Itu aja poinnya. Tuh. Nah kemudian saya pesan, janganlah kemudian kita ini terlalu fanatik terhadap COVID sehingga semua takut. Buatlah rakyat happy, rakyat senang. Rakyat kalau happy, kalau senang, COVID ini tidak ada Pak. Artinya apa? Kita harus saat ini berdampingan dengan COVID seperti negara lain. Dulu bal-balannya sudah luar biasa. Kita buka aja, liganya kita buka, rekamnya kita buka, dangdutannya kita buka, seniman reokan kita buka, sekolah kita buka, tuntas COVID Pak. Selesai itu COVID. Perkara orang yang meninggal itu bagaimana dengan positif COVID yang semakin banyak itu? Nah, hari ini yang jadi tanda tanya adalah apakah pemerintah kita punya database yang meninggal tahun sebelumnya? Kedua, jangan sampai pemerintah mengambil alih tugasnya mana ya? Nah, semua kan ada batasannya. Manusia ini punya batasan. Betul Pak Iya? Meninggal itu sudah ada yang dikit-dikit semua dipotong. Misalkan, karena stigma yang muncul hari ini adalah semua dipotong. Padahal kan tidak, kan ya. Maka hari ini saya sarankan pemerintah yang meninggal betul COVID itu berapa sih jumlahnya? Yang kena diabetes, yang kena jantung, yang kena kecelakaan. Nah, yang lebih ekstrim katakan, saya mohon kepada pemerintah, mulai pemerintah pusat sudah saatnya kita menghentikan swab. Karena swab inilah yang menurut saya akurasinya tidak jelas. Karena swab satu dengan swab yang lain bisa berubah. Contoh, saya pernah punya anggota di swab di salah satu rumah sakit, dia hasilnya positif. Ya. Karena dia harus besok nikah, kan harus mencari swab yang positif negatif. Akhirnya saya sarankan kepada lab lagi. Di lab selisih 91 jam, hasilnya negatif. Beda kan, artinya berarti kan yang perlu dites adalah alat swabnya. Kedua, apakah swab ini mencari virus atau hanya mendeteksi imun? Ya kan? Kalau betul-betul mendeteksi virus, berarti kita tahu swab itu memang untuk virus. Tapi kan faktanya tidak. Orang tengkar dengan istrinya, ditagih utang, di swab, imun lagi turun Pak, pasti positif. Ya kan? Kemudian jangan anggap setelah positif, oh ini tanpa gejala, ya kan ya? Memang dia nggak apa-apa pokoknya. Tetapi muncullah istilah orang tanpa gejala.
ini untuk menghilangkan gajian. Saya percaya itu COVID, tetapi kita tidak perlu terlalu fanatik. Mari kita berpikir. Sudah saatnya masyarakat dibuat ready, pendidikan buka, ekonomi buka, rakyat seneng, caca pada saya, kabeh seneng, ojo seneng ibu.